Hai co-friends, di sini kita diberikan sebuah kasus nih. Jadi ada seorang guru yang menyajikan data mengenai hubungan antara dua variabel dari tinggi badan anak usia dini umur 2 hingga 7 tahun. Dalam bentuk tabel seperti ini ya co-friends. Nah, nantinya tabel ini beserta penjelasan singkat ini co-friends akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan A sampai C. Untuk itu, co-friends, kita langsung ke pertanyaan yang A terlebih dahulu. Jadi untuk yang A, di sini co-friends kita akan mencari tahu apa sih yang menjadi dasar sebab akibat antara umur dan tinggi badan berdasarkan konteks data di atas. Kalau pada video ini, datanya ada di samping kiri ini co-friends ya. Dan kalau co-friends perhatikan dari tabel ini, ternyata co-friends melihat bahwa adanya proses pengukuran tinggi badan dari anak usia dini setiap tahunnya. Karena kalau co-friends perhatikan dari tabel, ternyata dari umur 2, 3, 4, dan seterusnya secara berurutan sampai umur 7 tahun, itu ada data tinggi rata-ratanya. Nah, berarti co-friends, dasar sebab akibat antara umur dan tinggi badan berdasarkan konteks data adalah proses pertumbuhan anak usia dini ya. Jadi dilihat tuh pertumbuhan tiap tahunnya seperti apa. Lanjut co-friends, kita ke soal yang B. Jadi di sini kita mau mengecek apakah kesimpulan Kefas itu berlaku untuk sepanjang umur manusia hidup. Berarti di sini, co-friends harus tahu dulu kesimpulan Kefas itu seperti apa. Dan kesimpulannya adalah semakin bertambahnya umur, semakin bertambah juga tinggi badannya. Nah, tetapi co-friends, kesimpulan Kefas ini dasarnya adalah data ini co-friends. Karena di sini umurnya semakin bertambah, tingginya pun juga semakin bertambah juga ya co-friends ya. Tetapi, kalau co-friends perhatikan baik-baik, dari tabel itu data hanya diberikan untuk tinggi manusia yang berusia 2-7 tahun saja. Berarti, kesimpulan Kefas hanya berlaku untuk tinggi manusia yang berusia 2-7 tahun. Nah, berarti bisa kita katakan bahwa kesimpulan Kefas tidak berlaku untuk sepanjang umur manusia hidup. Karena kan datanya cuma sedikit ya, co-friends ya. Hanya 2-7. Sedikit lagi, co-friends, kita ke pertanyaan yang C. Jadi di sini, co-friends diminta untuk mengambil kesimpulan secara umum mengenai hubungan umur dan tinggi badan. Kira-kira apa sih yang perlu co-friends lakukan? Nah, berarti di sini co-friends harus ingat lagi poin penting dari bagian B, yaitu co-friends tahu nih bahwa kesimpulan Kefas hanya berlaku untuk manusia berusia 2-7 tahun. Artinya, co-friends harus menambah data lagi untuk usia 8 dan seterusnya ya. Berarti yang harus co-friends lakukan adalah co-friends harus mengumpulkan data umur dan tinggi badan dari manusia berusia 8 tahun sampai rata-rata umur manusia meninggal atau di atas itu juga boleh co-friends. Nah, dengan adanya data ini, jadi co-friends bisa lihat apakah beneran semakin tinggi badan rata-ratanya, atau ada penurunan, atau fluktuatif. Jadi kurang lebih seperti itu co-friends. Semangat latihannya ya co-friends.